Halo, selamat malam ya. Kita sampai malam nih ngajarnya. Masih bersama dengan Ibu Sutari Sudrajat di SEMM untuk pertemuan kita yang ke-15. Pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas tentang share dulu ya. Share, mau di-share. Wait, apa ini ya? 8 ke-15. Apa sudah kelihatan? Lewat screen sharing. Oke. Di pertemuan yang ke-15 ini, sudah pertemuan udah mepet banget ya, di pertemuan akhir sebenarnya itu. Pertemuan ke-15 manajemen keuangan, kita membahas contoh soal yang nantinya akan keluar di ujian akhir semester. Nah, sekarang itu contoh soalnya untuk dampak utang terhadap ROE. ROE itu apa? Return on Equity. This is about financial leverage. Jadi, uh, apa? Utang perusahaan. But kalau kita bicara ROE ini masuk dalam kategori profitabilitas. Jadi profitabilitas itu biasanya diukur dengan dua, satu return on asset atau ROA, di mana net income dibagi dengan total aset, kemudian ROE, ROE yang dihitung dari uh, return on equity ya, jadi net income-nya dibagi dengan ekuitas atau modal sendiri. Nah, nah di sini ada PT Maju Jaya memiliki data sebagai berikut. Total asetnya 1 juta. Sorry, total asetnya 1 miliar. Ya. Modal sendiri 600 juta. Kemudian utang berbunganya 400 juta. Tingkat bunga utang 10%, interest tax-nya itu 200 juta. Pajaknya 25%. Pertanyaannya, hitung ROE perusahaan. Oke. Ini kita harus ingat ya, laporan laba rugi. Di sini Ibu mengingatkan, laporan laba rugi itu terdiri dari penjualannya berapa, kemudian harga pokok penjualan, kotor. Laba kotor dikurangi beban-beban, ketemunya EBIT. EBIT itu apa? Earning before interest tax. Kemudian dikurangi bunga, earning tax, earning after tax. Coba ya Ibu tambahin ya untuk PPT-nya ya. Ini adalah earning before interest and tax, karena udah dikurangin bunganya dong, udah dikurangin dengan taxnya, earning after tax. Dan bentar ya, Ibu lagi nyari dikurangin interest ya. Setelah dikurangin bunga, itu bisa dimasukin depresiasi. Kemudian uh, bagian bebannya ya. Nah, kembali lagi ke proposalnya nih. Nah, di sini. Kalau di sini dimasukin juga beban, artinya lagi, seumpama mau masukin depresiasi, sorry, depresiasi, bisa ya. Depresiasi, amortisasi masuk nggak? Amortisasi goodwill gitu. Jadi gimana? Di beban juga nggak? Di bagian beban. Depresiasi itu dikurangkan sebelum EBIT. Amortisasi, amortisasi harusnya juga di sini ya.
Amortisasi itu seharusnya di bagian beban juga, beban operasional juga gitu. Sewa itu juga kan. Depresiasi itu untuk aset berwujud, software, goodwill masuk dalam amortisasi. Kalau depresiasi itu mesin gedung kendaraan ya, itu depresiasi, depresiasi bukan ke kendaraan ya, mesin dan gedung. Amortisasi. Okay. Nah, pertanyaannya, hitunglah ROE perusahaan. Pembahasan singkat. Ini nanyain ROE ya. Return on equity, rumusnya apa? Net income dong. EAT ini dong, 600 juta. Oke, kita hitung. Bunga 10% dikali 400 juta. Dan utangnya dong. Jangan. Berarti bunganya 40 juta. Laba sebelum pajak. Kita jual EBIT dikurangi bunga. EBIT-nya berapa? EBIT-nya ini 200 juta. Dia nanya laba sebelum pajak. EBIT dikurangin 160 juta. Kemudian laba bersihnya kan ini kan masuk EBIT, EBIT-nya di sini nih. Pajaknya berapa? 25% biasanya. Ini pajaknya. Pajaknya itu 1 min 25%. Benar nggak itu? Tes dulu ya. Satu dikurangi 25%. 0,75 dikali 160 120 juta. Laba bersihnya di 120 juta. Teksnya 1 min 25% ya. ROE, laba bersih, EAT kan, ini berarti 120 juta dibagi dengan berapa? Modal sendiri dibagi dengan 120 juta dibagi dengan laba bersih 120 juta dibagi dengan modal sendiri 600 juta. Berapa? 100 0,2. ROE-nya pasti 0,2 ya. Nah, kok belum saya kerjakan? Sama dengan 120 juta ROC dibagi dengan, nah, ini ada apa nih? Oh, bukan ya. 20 juta dibagi dengan modal sendirinya berapa? 600 juta. Sorry, kita copy paste saja dari sini ya. Sama dengan 0,2. 0,2 kalau dikalikan 100% dikali 100% sama dengan berapa? 20 kan? 20%. 20%, oke? Nah, lanjut. Contoh soal 3. Hitung degree of financial leverage, DFL. Degree of financial leverage, tingkat dari keuangan perusahaan, hutang perusahaan. Hitungnya pakai, ada juga ya, selain apa bedanya DFL dengan DOL ya. Kemarin tuh juga ada pertanyaan itu sebelum jawab, terus saya tahu ya. Apa bedanya? Degree of financial. Fokus ke operasional. Kalau DOL itu degree of operating rate terhadap perubahan penjualan. Oke. Degree of operating leverage, biaya tetap operasi. Seberapa sensitif laba operasi. Fokus ke keuangannya, utang dan bunga. Bukan bunga. Kalau ini sumber biaya tetap operasional. Degree of operating leverage. DOL. Berarti dia fokusnya adalah perhitungannya pada sewa dong. Beban operasional. Dia tetap operasional. Kalau financial leverage, dia fokusnya pada apa? Beban bunga utang. Dia penghitungannya pada operasional, itu pada keuangan beban bunga.
penjualan kali terhadap perubahan EBIT. Jadi benar penjualan. Oke. Sorry, mana tadi? Gimana aja saya? Oke. Ya, selanjutnya ya. Hmm. Ini dia, EBIT-nya, PT Anugrah memiliki EBIT 300 juta. Pertanyaannya, hitung degree of financial leverage. Formulanya, EBIT dibagi EBIT dikurangi bunga. Berarti kan 300 juta, 300 juta dibagi 200 juta, sama dengan 1,5. Artinya, setiap perubahan 1% EBIT akan persen pada laba bersih pemegang saham. Perubahan 1% aja terhadap EBIT ya, earning before interest tax, akan menyebabkan perubahan 1,5% pada laba bersih pemegang saham. Bentar, kenapa kok satu video perbaiki dulu. Ini ada perbaikan ya. Jadi setiap perubahan satu kali EBIT, bukan persen, satu kali EBIT, 1,5 kali pada laba bersih pemegang saham. 1,5 kali pada laba bersih ini. Gue lagi cek. Gue lagi cek ya. Perubahan 1,5 kali perubahan EBIT. Oke. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah ini contoh soal 3. Kemudian ini diingat-ingat ya, kalau kita bicara tentang DFL atau degree of financial leverage, itu berarti yang kita ukur adalah beban utangnya gitu, atau bunga dengan EBIT dikurangi bunga. Tapi kalau kita bicara tentang JOL, degree of operational leverage, itu kita bicara operasional, beban operasional bukan beban utang. Dia sangat sensitif terhadap perubahan penjualan, risiko dari cara perusahaan beroperasi. Kalau JOL itu adalah risiko dari cara perusahaan beroperasi, kalau DFL itu risiko dari cara perusahaan itu dibiayai. Dia sensitif terhadap bunga utang, EBIT dibagi EBIT dikurangi bunga. Tapi kalau JOL itu dia degree of operational leverage, itu dia sensitif terhadap biaya beban operasional, biaya tetap operasional. Seperti itu ya. Jadi saya tidak mudah tentang JOL. Contoh soal 4. Risiko kebangkrutan akibat utang tinggi. PT Karunia menambah utang baru 700 juta, sehingga total bunganya menjadi 180 juta per tahun. Pesimis, EBIT diperkirakan hanya 150 juta. Pertanyaannya, hitunglah risiko bagi perusahaan. Risiko kebangkrutan akibat utang tinggi. Nah, ini kita belajar resiko ya, berarti di sini. Ya, kita belajar risiko di sini. Yang pertama, pertanyaan adalah hitung laba sebelum pajak pada skenario pesimis. Laba sebelum pajak. EBIT sama dengan apa EBIT? EBIT diperkirakan hanya 150 juta. Ya, 150. Dikurangi 180 juta. Total bunganya menjadi 180 juta per tahun. Berarti minus 30 juta dong ya. Ini loh.
EBIT di sini, ya kan? Bunganya di sini. EBIT-nya dari 150 juta, bunganya 180 juta. Berarti kan minus 30 juta kan? Risiko dan risiko kebangkrutan meningkat. Ya kan? Kondisi di mana perusahaan itu mengalami tekanan di keuangannya dengan kesulitan untuk pembayaran bunga gitu. Nah, perusahaan terancam finansial distress, gagal bayar bunga dan risiko kebangkrutan meningkat. Risiko finansial distress ya. Jadi perusahaan stres sendiri gitu kan dengan harusnya adanya apa? Harusnya ada apa? Ada modal tambahan, modal disetor. Jadi bukan dari hutang, tapi ada orang yang berinvestasi sehingga at least investasinya di 60 juta lah, sehingga ini tidak akan menjadi bangkrut gitu. Tidak akan mengalami kondisi finansial distress. Gitu ya. Dan contoh soal 5. Titik indiferensi. Break even. EPS. Perusahaan mempertimbangkan dua struktur modal. Alternatif A, tidak memakai utang. Alternatif B, utang 300 juta dengan bunga 45 juta per tahun. Kalau tidak memakai utang, jumlah sahamnya 100.000 lembar. Kalau memakai utang, jumlah saham beredarnya 70.000 lembar. EBIT kritis agar EPS A sama dengan EPS B. Cukup susah juga ya ini ya. Oke, jawaban ringkasnya adalah EBIT, jangan nanya EBIT ya. EBIT dikali 0,75 sama dengan EBIT dikurangi 45 dikali 0,75 dibagi 100.000, 70.000. Oke. 0,75 kurangi 40. Plus 70.000 EBIT, 40.000 EBIT dikurangi 45 juta. Ini harus 45 jutanya itu EBIT dikurangi bungaan. Lihat, ingat-ingat terus loh. EBIT dikurangi bunga, EBIT dikurangi bunga. Ya. EBIT dikurangi 45 jutanya, 45 juta, gitu. 100.000 dikali 70.000 EBIT. Faktor 0,75 bisa dicoret. Oke, ini 0,75 itu sebenarnya pajak ya, pajak 25%, karena 1 dikurangi 25% kan, untuk pajak. Ya kan, berarti 0,75 sama dengan saham AB. Jadi ini dicoret, pindahin 45 juta ya, dengan bunga 45 juta per tahun. Tadi dikurangi 45 juta dibagi 70.000. 150 juta. Berarti perusahaan A dan perusahaan B ini harus berada di ini, di 150 juta EBIT-nya. EBIT di mana? Before interest tax, sebelum dikurangi bunga, depresiasi, amortisasi, and tax. You understand? Next. Utang EPS adalah utang versus after all end. EPS pertimbangkan dua opsi pendanaan. Alternatif A, tanpa utang, jumlah saham beredar 80 ribu lembar. Alternatif B, utang 200 juta, bunga per tahun 30, pajak 25%. Hitung EBIT kritis agar EPS kedua alternatif sama. Sama kayak tadi ya. Dia nggak mau tanpa jumlah saham 80 ribu, EPS. Rumus EPS apa sih? Earning per share. Forget ya. Laba bersih yang diperoleh untuk per lembar saham. Di bagian EBIT dulu ya berarti. Dibagi per lembar saham. Oke lah. Nah, habis itu EBIT dikurangi 30 juta. Ini bunganya ya. Bunganya. EBIT kan memang rumahnya dikurangi bunga. Dibagi multiply. Pengabit ini kali kan 80 ribu EBIT dikurangi 30 juta. Ketemulah EBIT itu contoh soalnya ya. Yang nanti akan keluar pada waktu kita ya. Dan diharapkan semua mahasiswa mampu dan bisa ya menjabarkan ini semua gitu kan ya. Diharapkan mahasiswa mampu mengerjakan soal ujian nanti yang akan keluar. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.